Saudara, pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. UMKM semakin terhimpit dampak COVID-19. Dampak COVID-19 kini menghantam banyak dunia usaha, salah satunya UMKM. Paling terdampak oleh COVID-19 ini. Sampai pertengahan 2021, pandemi COVID-19 belum juga dapat diatasi. Di dunia, sudah sekitar 95 juta kasus dan lebih dari 2 juta kematian terjadi. Sambil pemerintah dan kita semua terus menangani aspek kesehatan, maka sudah kita ketahui bersama pula bahwa COVID-19 memberikan dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia. Khususnya sektor ekonomi di Indonesia, dalam hal ini pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. UMKM menjadi sektor paling terdampak karena para pelaku UMKM mendapatkan penghasilan harian. Saat ini UMKM mengalami aneka macam pertarungan, misalnya penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, dan lain-lain. UMKM menjadi penggerak ekonomi domestik. Maka dari itu diperlukan peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa setempat. Berbagai kebijakan telah dibuat, tujuannya untuk menyelamatkan sekaligus membantu UMKM dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Menghadapi dampak ekonomi pandemi, pemerintah memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran yang besar. Berbagai kebijakan dirancang untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Dengan besarnya jumlah pelaku UMKM, dampak pandemi akan sangat dirasakan oleh mereka, serta kemudian dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pertama-tama, pemerintah memasukkan pelaku UMKM dengan kategori miskin dan rentan miskin terdampak COVID-19 sebagai penerima bansos pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan khusus bagi UMKM agar mampu melewati tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Dalam program besar penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, untuk merespon dampak pandemi, pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM. Hal itu tampak dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Dari total biaya yang dialokasikan, pemerintah untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 sebesar 695,2 triliun, sejumlah 123,46 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Maka dari itu dibutuhkan produk-produk kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi sektor UMKM. Nah, kebijakan yang pertama yakni restrukturisasi kredit UMKM. Kebijakan restrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan yang pertama, relaksasi penilaian kualitas aset, yang kedua, penundaan pokok dan subsidi bunga, yang ketiga, kebijakan modal kerja dilakukan dengan pemberian kredit modal kerja berbunga murah, yang keempat, penjaminan kepada Askrindo dan Jamkrindo. Kebijakan yang kedua yakni kredit modal kerja UMKM. Kebijakan modal kerja yang dilakukan dengan pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada Bank Umum Mitra. Pemerintah menempatkan dana sebesar 30 triliun rupiah di Bank Umum Mitra. Penempatan dana pemerintah ini dilakukan dengan mengakselerasi pemberian kredit, khususnya UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kebijakan yang ketiga yakni dukungan lain. Dukungan lain terhadap UMKM dilakukan dengan pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. Pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah diberikan kepada pelaku UMKM dengan PPh final tarif 0,5% sesuai dengan PP 23/2018. Melalui insentif ini, wajib pajak UMKM dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final 0,5% dari omset. Insentif ini diberikan untuk pengajuan permohonan insentif yang dapat dilakukan secara daring melalui situs www.pajak.go.id.
Dukungan UMKM juga dilakukan dengan pemberian Bampres Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Pemerintah memberikan bantuan langsung sebesar 2,4 juta rupiah tiap penerima atau sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Bantuan ini diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Nah, itu tadi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM serta beberapa kementerian terkait yang lain. Nah, itu tadi produk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dengan kementerian terkait. Seperti apa sih pemerintah desa menanggapi masalah mengenai pengembangan UMKM di masa pandemi? Apakah ada wadah yang disiapkan pemerintah desa untuk menangani masalah ini? Nah, berdasarkan penuturan pihak pemerintah desa, bahwasanya pemerintah desa telah menyiapkan wadah berupa badan usaha milik desa atau BUMDes. Masyarakat dapat meminjam dana barang atau bahkan hewan ternak, khususnya pelaku UMKM, mereka dapat meminjam dana untuk penambahan modal usaha atau barang dari BUMDes, namun sebelumnya ada beberapa surat-surat yang harus disiapkan seperti KTP, surat jaminan seperti BPKB. Namun, berdasarkan penuturan pihak Pemdes, bahwasannya masyarakat desa Tinco juga bisa melakukan peminjaman dana tanpa jaminan, namun tentunya harus bertanggung jawab. Yang kedua, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan tata rias bekerjasama dengan Ibu PKK. Pelatihan ini dikhususkan untuk seluruh masyarakat desa Tinco. Nah, seperti itulah kurang lebihnya wawancara saya dengan pihak pemerintah desa Tinco. Maka dari itu, bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin melakukan peminjaman dana untuk modal usaha, maka ibu-ibu atau bapak-bapak silahkan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Tinco. Dan juga kepada ibu-ibu yang ingin melakukan atau belajar tentang tata rias, silahkan juga berkoordinasi dengan Ibu PKK Desa Tinco ataupun dengan pihak pemerintah Desa Tinco. Sekian dari video edukasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.